Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, anak cucu Aki, celoteh Aki berikutnya pada siaran yang kelima ini, pas Aki mau melanjutkan tentang pelajaran-pelajaran yang diterima oleh kita pada saat pertama kali jadi PLKB. Ada yang berbisik dan mengirim japri ke Aki, Ki, di dongeng ini tolong diceritakan, dikupas tuntas tentang 10 langkah PLKB. Karena beliau bilang inti daripada pekerjaan kita secara operasional, secara mekanisme bertumpu pada 10 langkah. Bila dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah hasilnya pun akan memadai. Begitu kata komentator itu. Gak usah disebut namanya. Nah, karena itu mungkin insya Allah tidak akan selesai dalam satu episode, karena 10 langkah itu unik, ya, unik leka-likunya itu. Luka-liku laki-laki yang tidak laku-laku. Nah, kita mulai coba dari mulai bagaimana, masih menyambung dengan yang kemarin. Setelah kita belajar TCK, kita mempraktekkan TCK itu di lapangan selama seminggu. Nah, dari TCK inilah yang nanti akan menjadi 10 langkah PLKB. Ya, 10 langkah PLKB itu ya, mula-mulanya pelajaran yang diajarkan oleh PKBI dari tahun 71 sampai ke 75-an lah begitu. Kemudian tahun 75 diklat kita mulai dibangun. Di Bandung saja itu ada, di Provinsi Jawa Barat itu ada 5 kalau tidak salah waktu itu ya. Bandung, Bogor, Cirebon, Garut, dan Rangkas Bitung, Banten. Hanya kemudian yang Rangkas Bitung diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, disitulah mulai diolah menjadi 10 langkah. Aki tidak ikut menulis 10 langkah. Tapi daerah Aki, Kecamatan Pasir Jamu, itu dijadikan daerah survei, daerah penelitian, daerah observasi. Jadi Aki kedatangan tim. Yang pada waktu itu Aki tahu adalah intinya ide dasar itu atau pembuatan itu dipimpin oleh Dr. Usdinar Yogasara, Kepala Diklat KB Bandung, yang kemudian menjadi Kepala BKKBN Jambi. Di situ ada penulisnya, diantaranya saja adalah Pak Hertog Nur Wahyu Saud, Widya Iswara di situ. Dua-duanya sudah almarhum. Ya, tentu yang lain di situ di Widya Iswara banyak, ada Pak Suwardi Puntang, ada Pak Doni Senjaya, ada Pak Saud Munte, mungkin di tim itu. Tapi yang Aki kenal pada saat datang itu adalah 2 orang itu tadi. Nah, yang pertama mereka itu menulis dari pengamatan langkah-langkah PLKB.
Dan mohon maaf ini ya, kenapa diminta supaya kita celoteh ini ceritalah pamada ya. Kenapa? Karena sekarang itu masih dipakai. Sekarang itu masih fenomenal. Sekarang itu masih populer. Kalau Aki ketemu dengan orang-orang mantan NIP 38, apakah sekarang sudah jadi camat, apakah dia sekarang sudah menjadi kepala dinas, jadi sekda, jadi bupati juga ada, ngomong ke Aki, sebetulnya kesuksesan kami itu di luar adalah modal dasarnya ilmu BKKBN, yaitu 10 langkah. Jadi mereka masih lakukan sekarang itu. Karena itu sangat bermanfaat, mereka bilang. Namun pada saat Aki tahun berapa ya, 2017 apa 2018, diundang ke Sulawesi Tengah. Waktu itu mau ada Harganas, sebelumnya pranya kumpul seluruh PLKB, para kepala dinas kabupaten kota sesulteng, kurang lebih 500 orang. Ya, itu termasuk para kadis-kadisnya, para PLKB-nya dan lain sebagainya. Di situ yang hadir diantaranya yang diundang itu oleh Pak Abdullah Kema ya. Pak Abdullah Kema itu adalah kepala BKKBN dan pensiun di situ setelah dari Gorontalo ke Sulawesi Tengah. Hadir juga Pak Sestama, Pak Noprijal. Hadir juga Pak Yunus Patriawan. Itu yang diundang jadi 4 orang. Pak Sestama, Pak Yunus Patriawan dan Aki. 3 yang diundang, yang 4 itu dengan Pak Abdullah Kema. Pada saat Aki makan bersama, Pak Yunus nyeletuk, Pak Rukman, apakah 10 langkah PLKB itu masih relevan di zaman now? Begitu Pak Yunus. Pak Yunus itu kan teman Aki dari sejak zaman jadi Penmot, dan beliau adalah pelanjut Aki di Direktorat Advokasi. Karena sedang makan, Aki bilang, kenapa tanyanya ke saya? Karena katanya ini adalah lahirnya dari Jawa Barat dan salah satunya yang membuatnya Pak Rukman. Padahal tidak. Aki hanya jadi daerah observasi. Begini, jadi tidak dijawab pada saat makan. Tapi Aki selama 3 jam setelah pembukaan oleh Pak Noprijal, malam-malam, jam 7-an lah, sempat Pak Noprijal sekitar setengah jam, 7:30 Aki manggung. 3 jam kurang lebih Aki menjelaskan tentang tata laksana lapangan. Di antaranya, dan bukan di antaranya, bersumber pada 10 langkah PLKB. Tinggal nanti kita bicara ya, bagaimana 10 langkah ini relevan atau tidak. Kenapa orang lain malah berguru kepada kita, malah kita mau meninggalkan ini? Oh, tidak mungkin gitu. Ya begitu. Jadi pertama, 10 langkah ini dari TCK. Di TCK itu kan gini, setelah kita mendapat surat keputusan, setelah kita dilatih, dulu sebelum dilatih tidak boleh pergi ke lapangan kan, makanya ada yang nunggu sampai 1 tahun setelah lulus testing belum kerja. Kenapa? Karena nunggu latihan dasar PLKB. Sebelum latihan dasar tidak bisa. Nah, ya, karena itu maka ini langsung harus membawa surat tugas ke lapangan. Nah, bagaimana langkah-langkah di lapangan ini? Karena kita itu harus dengan ilmunya. Kalau sekarang kan ada boleh magang, orang tidak tahu apa-apa juga langsung dinas. Dulu nggak boleh. Aki juga berapa menunggunya sampai 7 bulan. 7 bulan karena Aki itu menunggu satu waktu yang penuh sebulan. Yaitu 3 minggu untuk latihan dasar PLKB dan 1 minggu dilanjutkan dengan latihan dasar group leader atau latihan kepemimpinan. Kayaknya nggak sampai ya, ini kejiwaannya dulu aja.
namanya juga celoteh. Celoteh itu bisa koreksi, bisa komentar ya, bisa memberikan ilmu, bisa juga kritik ya, atau dan lain sebagainya, atau sindiran dan lain sebagainya. Ini kan ngomongnya juga ngalor ngidul. Nah, itulah dulu tentang bagaimana 10 langkah. Karena ini sudah menjelang 10 menit, kita selesaikan. Insya Allah pada episode berikutnya kita mulai turun ke lapangan. Hari ini Aki mengantarkan kejiwaannya dulu, itu pun belum selesai semua. Makanya dari itu kepada kawan-kawan yang punya penasaran tersendiri, ditunggu ya kita diskusinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.